Oke, halo, selamat sore semuanya. Hi everyone. Oke, wah sudah ada yang bergabung. Ada Ratna, ada siapa lagi nih? Oke, yuk kita mulai hari ini ya. Oke, hi everyone semua. Hi moms, dad, semuanya. Apa kabar hari ini? Welcome again to IG Live MMI Preschool Kelapa Gading. Thank you for joining us again bersama saya Miss Lydia. Nah, hari ini spesial sekali nih moms IG Live kita. Karena nanti akan bergabung dengan saya narasumber kita dari UFIT Multivitamin. Ada Mbak Rachel Olsen. Nah, beliau ini adalah seorang ahli gizi. Silakan bagi mom semua yang ingin bertanya seputar masalah gizi atau nutrisi yang baik untuk perkembangan anaknya, boleh langsung aja ya ketik pertanyaannya di kolom komentar kami. Atau juga kemarin sudah ada loh beberapa yang masuk ke pertanyaan IG kita. Terima kasih mom semua. Nah, tema kita kali ini adalah peran gizi untuk meningkatkan imunitas anak. Wah, bagus ya Mam, temanya ya menarik sekali ya. Jadi hari ini Ajilah kita akan diisi dengan obrolan santai, juga sharing, berbagi tips, dan pastinya kami juga akan mengingatkan kembali kepada semuanya. Semoga kita semua sudah menerapkan pola hidup sehat selama masa pandemi ini. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu peran gizi untuk meningkatkan imunitas anak. Yuk, mari kita mulai bahas mengenai nutrisi yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama untuk anak-anak kita. Kenapa nih saya tekankan daya tahan tubuh? Karena sekarang kita masih dalam masa pandemik, moms. Kita tidak hanya harus berhati-hati dari COVID saja, tapi ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang juga bisa menyerang tubuh kita atau anak-anak kita jika sistem kekebalan tubuh kita tidak baik. Nah, salah satu caranya untuk mencegah berbagai penyakit yang ada adalah dengan asupan nutrisi yang tepat, yaitu dengan pola makan gizi yang seimbang. Pastinya akan bisa mempengaruhi kekuatan daya imun kita. Nah, kenapa ya makanan-makanan ini bisa mempengaruhi imun kita? Yuk, kita lihat apa sudah bergabung nih dengan kita nih Mbak Rachel dari UFIT. Sekali lagi ya, silakan mom semua yang ingin bertanya seputar masalah gizi anak, silakan ketik pertanyaannya. Dan oh ya mam, hari ini kami juga akan memberikan giveaway berupa satu display box UFIT Omega, display box Omega 3 anak dari UFIT dan Fun Learning Materials untuk 3 orang pemenang yang tentunya bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi simak terus ya moms IG Live kita sampai di akhir acara. Nah, yuk sekarang kita cek dulu nih apa sudah bergabung dengan kita nih Mbak Rachel dari UFIT. Mana ya Mbak Rachel? Ntar ya, kita coba connecting dengan Mbak Rachel dari UFIT Multivitamin. Oke, sebentar. Ya, kita mau ingatin lagi hari ini kami ada giveaway kepada 3 orang pemenang yang tentunya bagi bisa menjawab pertanyaan dari kami. Halo, selamat sore. Sore. Mbak Rachel, apa kabarnya? Baik, baik banget. Apa kabar? Wah, baik. Sehat-sehat terus ya Mbak Rachel ya. Sehat, sehat banget. Oke. Nah, sebelum kita bahas nih lebih lanjut seputar nutrisi anak Mbak Rachel, silahkan memperkenalkan diri dulu kepada viewers kita. Halo semuanya, perkenalkan, aku Rachel Olsen dan aku ahli gizi dari UFIT Gummy Multivitamin. Mungkin teman-teman pernah dengar, kalau belum, UFIT adalah multivitamin yang bentuknya itu seperti gummy. Jadi dia tuh kayak permen, tapi bukan permen. Dalamnya ada 10 vitamin dan 2 mineral. Kalau yang ini, yang UFIT yang ada di sini sekarang, ini yang untuk dewasa. Kalau kita juga ada yang untuk anak-anak kebetulan.
Kalau yang untuk anak-anak, dia Wah, ada 10 vitamin dan 3 mineral. Karena ya untuk anak-anak kita juga perlu satu mineral yang namanya zinc yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. wah, lengkap ya, anak-anak, dewasa. Satu lagi kalau nggak salah buat ibu hamil juga ada ya Mbak Ada, Rachel ya. iya ada. Jadi dia bukan Oh, cuman untuk ibu hamil aja, tapi juga untuk hmm, wanita yang ingin mempersiapkan untuk kehamilan, terus ibu hmm. menyusui, terus ibu-ibu yang udah punya anak juga bisa mengkonsumsi multimam. Oke, wah komplit deh. Oke, kita lanjut ya, Mbak Rachel langsung aja nih menjawab beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke. Boleh. Nah, aku mau tanya nih, berbicara mengenai nutrisi, yaitu kan substansinya makanan atau elemen yang bergizi ya, pastinya ya, Mbak. Bagaimana ya seharusnya asupan nutrisi itu yang tepat, yang sesuai dengan pola gizi seimbang? Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar belum tentang isi piringku? Jadi isi piringku adalah Hmm, pedoma gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan, di mana dalam satu piring sebaiknya tuh ada 4 kelompok makanan yang harus kita makan setiap hari. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah karbohidrat kompleks, terus ada buah dan sayur. Jadi kalau dalam satu piring hmm, harus ada empat-empat komposisi makanan ini. Cuman kalau buah kan kadang-kadang kita nggak bisa makan buah dengan nasi ya kan, rasanya kayak gimana. Jadi buah-buahan bisa kita makan di saat sarapan, karena pagi-pagi di hmm. saat perut kita kosong itu dimana penyerapan lebih optimal. Jadi sebaiknya pagi-pagi sarapannya itu ada buahnya kalau bisa. Apalagi untuk anak-anak itu Hmm, sangat penting, karena kalau anak-anak dikasih banyak banget varian makanan dan juga sering dikasih buah-buahan di saat mereka usia kecil, nanti di saat mereka usia besar mereka akan lebih suka dan mereka bisa lebih sehat dan resiko obesitas dan kena penyakit itu akan lebih rendah. lebih rendah. Oke, jadi buah juga penting sekali ya, Mbak ya. Nah, kalau hubungannya antara pola makan nih dengan imunitas tubuh kita, terutama nih buat anak-anak nih, Mbak Rachel, dan imunitas anak itu dikatakan baik itu yang bagaimana ya, Mbak ya? Nah, ini penting banget. Jadi, imunitas tubuh anak-anak itu kan masih berkembang, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, Mm-mm. kalau imunitas kita udah mature, karena ya kita udah develop ya kan tubuhnya, selnya Iya. susah untuk maksimalkan lagi. Kalau anak-anak, mereka imunitasnya masih bisa berkembang. Jadi kalau misalnya kita tidak kasih makanan yang bergizi, nanti imunitas mereka bisa rendah dan bisa lebih kena virus dan penyakit infeksi Oh. lain-lainnya. Jadi penting banget untuk di saat usia kecil itu udah dikasih kelompok gizi makanan yang penting, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi jangan sampai 3 makanan ini itu ada yang kekurangan. Apalagi protein, karena protein itu juga membentuk sel imun kita, karena sel imun itu terbuat dari asam amino, dan asam amino dia terbentuk dari protein. Cuman protein juga ada yang baik dan ada yang jahat. Yang terlalu Hmm. jahat, yang keseringan sebaiknya tidak terlalu sering, maksud aku adalah yang terlalu tinggi lemak trans. Jadi kayak daging merah, kambing, Hmm. sapi, dan bakso, nugget, pokoknya daging yang udah diolah seperti makanan kemasan itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Coba utamakan ikan, tahu, Hmm. tempe, ayam dada. Oke. Kalau itu lebih baik. Oke. Jadi anak-anak pun juga nggak apa-apa ya kalau makan makanan yang mengandung lemak sebenarnya ya Mbak Rachel ya. Sangat diperlukan, malah anak-anak Oh, sangat kecil diperlukan. karena mereka Mm-mm. masih bertumbuh otaknya, apalagi karena otak anak kecil itu terbuat dari DHA dan EPA, dan DHA EPA adalah lemak omega 3. Jadi lemak juga ada tipenya, bukan berarti Oh. anak perlu lemak, berarti mereka perlu gorengan, mereka perlu Uh-uh. minyak, bukan, tapi dari lemak Mm-mm. sehat yang bisa ditemukan di biji-bijian, ikan, Biji-bijian. di kacang-kacangan. Jadi kalau bisa sih Oh. pilih lemak yang sehat yang tadi aku sebutkan. Oke,
Sip. Nah, kalau bagaimana nih Mbak nih cara orang tua, terutama mom semua nih mengatur pola makan sehat untuk mendukung imunitas tubuh anaknya? Nah, ini peran orang tua besar sekali nih di saat pandemi karena Mm-mm. anak-anak selalu sama orang tua ya kan. Kita lebih Betul-betul. sering spend time sama anak-anak sekarang. Jadi lebih penting lagi untuk orang tua mengetahui juga apa yang sehat em, untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak. Karena kalau misalnya orang tua bukan jadi role model, misalnya orang tua makannya mie goreng, anaknya dikasih sayuran, ya nggak adil ya Betul. kan. Nggak adil, anak itu akan ya kenapa kalau mama makan mie goreng aku juga mau makan mie goreng. Jadi kita harus Mm-mm. jadi role model dulu dan coba mengubah environment rumah dan mendukung hidup sehat aja. Jadi misalnya di meja makan ada buah-buahan, jadi anak-anak bisa lihat Hmm. bahwa oh ada buah-buahan, jadi nanti kalau lapar bisa pilih buah itu. Terus di saat kita masak-masak bersama, mungkin bisa ajak anak untuk belajar masak bareng karena kalau anak Hmm. diajak untuk masak, belajar cara memasak makanan sehat, mereka akan merasa sangat proud, kayak bangga mereka bisa bikin makanan itu dan mereka akan makan makanan itu. Jadi Oke. bisa jadi aktivitas di rumah juga, jadi nggak bosen, bisa bonding time Iya juga dengan betul, bonding anak-anak. time. Jadi itu juga bisa. Jadi bukan masalah makanannya aja, tapi bagaimana mungkin cara penyajiannya yang mami-mami ya dan suasananya itu mengajak anak-anak untuk lebih fun dan mau makan gitu ya, Mbak ya. Nah, Yes, ngomong-ngomong masalah makanan nih yang tadi nih ada sayur, ada buah nih. Nah, kan pastinya kita anak-anak tuh harus banyak ya asupan buah dan sayuran di masa pandemi ini ya, Mbak Rachel ya. Nah, tapi pastinya banyak juga nih anak-anak yang susah banget makan iya. buah, makan sayur, itu aduh termasuk anakku juga tuh susah banget Mbak. Nah, boleh nggak kasih tips nih gimana ya nyikapin masalah ini nih? Nah, Silakan Mbak. memang, jadi kalau misalnya anak itu udah punya experience yang tidak baik dengan makanan, pasti mereka akan lebih takut untuk mencobanya atau mereka benar-benar Mm-mm. nggak suka sayur karena mereka tahu rasanya pahit. Nah, ini memang akan sulit, tapi not impossible, sangat possible karena aku waktu tesis juga kerjaannya ini aku mencoba untuk membuat Ah, anak-anak suka sayur dan buah-buahan. Dan apa yang aku lakuin, jadi sebenarnya anak-anak mereka tuh harus coba makanan itu at least 15 kali. Jadi bukan cuma hmm, sekali, dua kali, tiga kali. Mungkin kadang-kadang sebagai ibu kita udah kasih sekali, dua kali, dia nggak suka, kita nggak akan kasih lagi ya kan? Karena iya untuk benar benar apa dia benar. nggak suka, nggak akan suka lagi. Nah itu mindset yang harus diubah. Karena kalau anak Hmm, coba sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, bahkan mungkin 10 kali udah dicoba tapi mereka masih nggak suka, harus dicoba lagi dan pengolahannya juga sebaiknya coba diganti. Jadi misalnya kalau hmm, brokolinya waktu dikasih sebelumnya direbus, mungkin sekarang coba diolahnya beda, mungkin ditumis dengan daging atau hmm. dengan nasi. Jadi dia menunya beda atau kadang-kadang untuk menintroduce rasanya aja dulu itu brokolinya bisa diumpetin. Jadi anak itu nggak akan tahu bahwa ada brokoli di dalam makanannya. Jadi dipotong-potong kecil-kecil atau dimasukin ke dalam nugget yang homemade, bikin sendiri. Jadi dia bisa Hmm. rasa-rasa yang baru itu dulu dan kombinasi makanan yang dia nggak suka dengan makanan yang dia suka. Jadi dia Oh, akan lebih mix inclined ya. untuk mencoba. Iya. Oke. Betul, berarti harus sekreatif mungkin juga nih mami-maminya dalam penyajian makanan ya. Terus coba terus biar anak-anaknya mau makan makanan sehat gitu. Dan pastinya maminya juga harus berani capek ya, jangan yang capek instan aja bikin junk food atau apalah fast food lainnya gitu. Iya, harus memang Asik. harus eh, Mm-mm. harus niat dan harus jangan males karena memang lebih praktikal untuk bikin yang cepat atau untuk pesen menu dari luar ya kan. Tapi memang kalau dengan anak-anak, apalagi untuk anak-anak yang udah terlalu
banyak mengkonsumsi makanan yang asin. Jadi makanan yang tinggi MSG. Mereka suka Mm-mm. makan di luar. Kalau makan di luar kan restoran mereka taruh asin, garamnya itu banyak banget. Jadi kadang-kadang kalau mereka sering makan di luar atau pesen di luar, ketika mereka coba sayur atau buah-buahan di rumah, mereka nggak akan suka karena lidahnya tuh udah keseringan makanan yang asin-asin. Jadi itu juga harus coba dikurang-kurangin, dicoba untuk digabungkan dengan makanan yang lebih whole food. Whole food adalah makanan yang tumbuhnya seperti itu. Jadi kayak ubi yang udah naturally sweet. Jadi Hmm. dia nggak usah ditambahin gula, nggak usah ditambahin garam, tapi rasanya udah alami, enak. Jadi Udah anak-anak bisa, aman. jadi mereka taste bud-nya bisa lebih bervariatif. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih aku mau tanya. Kalau untuk anak-anak ini perlu nggak ya kita berikan suplemen atau vitamin tambahan pada anak-anak nih supaya untuk menjaga daya tahan tubuhnya, Mbak? Perlu banget, apalagi anak-anak yang udah di atas usia 3 tahun. Nah, Oh, di atas anak-anak tiga yang udah di tahun. atas usia 3 tahun Mm-mm. kan udah nggak ASI lagi. Dan ASI Mm-mm. sebenarnya mungkin mereka ada beberapa yang masih minum susu, cuman kadang-kadang karena susu rasanya sangat manis, mereka akan lebih picky eater. Jadi mereka milih-milih makannya. Ada anak-anak yang nafsu makannya nggak begitu tinggi. Jadi mereka cuman pengen makannya roti aja misalnya. Atau mereka pengennya Mm-mm. biskuit aja. Nah, ini bisa meningkatkan resiko kekurangan vitamin. Dan ada Oke. penelitian yang melihat bahwa sebenarnya anak Indonesia yang usianya sekitar 5 tahun, mereka itu 95% kekurangan vitamin D. Dan vitamin D Hmm. ini vitamin yang sangat Vitamin D. D. Mm-mm. Oh, Dan padahal kan gampang ya diperoleh ya vitamin D vitamin D dari sinar sebenarnya mata. iya, benar dari sinar Heeh. matahari. Tapi banyak orang nggak keluar ya kan. Kalau mereka misalnya Mm-mm. keluar dan main di luar, mereka pakai baju, mereka pakai topi, pakai celana panjang, jadi nggak kena sinar matahari ke kulitnya. Kalau tidak kena ke Betul. kulit itu nggak akan terserap karena Hmm. vitamin D terserap kalau dia kena kulit, Kulit tapi langsung. langsung iya Mm-mm. benar. Dan sumber makanan yang mengandung vitamin D itu nggak banyak. Ada di ikan, ada di makanan yang difortifikasi. Jadi kalau ditambahkan vitamin D seperti susu almond dan Mm-mm. telur, kadang-kadang telur difortifikasi sama vitamin D juga. Jadi udah itu aja. Dan suplemen. Jadi anak-anak penting banget yang udah di atas usia 3 tahun untuk mengkonsumsi suplemen tambahan seperti UFIT yang udah ada vitamin D dalamnya. Jadi dia tepat Wow. untuk anak-anak juga. Dan bukan cuma Ditambah vitamin D lagi musim aja. pandemi ini ya, kita mesti jaga banget nih imunitas kita. Iya, dan ada beberapa penelitian juga yang melihat bahwa orang-orang yang kena COVID, mereka juga vitamin D dalam tubuhnya rendah. Jadi mungkin ada Oh, korelasinya. Mungkin mereka vitamin D-nya rendah, jadi imunitasnya rendah, jadi mereka terpapar oleh COVID lebih gampang. Jadi sekarang penting banget untuk kita menjaga asupan nutrisi, terutama dari makanan of course, tapi harus ada pendampingnya juga karena kita nggak bisa 100% sure bahwa makanan kita itu seimbang. Apalagi di sini banyak banget makanan yang enak, yang digoreng, yang betul. manis. Oke, Mbak Rachel. Nih aku mau coba ini ya, jawab nih ya sama Mbak Rachel nih beberapa pertanyaan yang masuk nih. Dari Edmega Cristeril Miguel. Berat anak saya tidak bertambah, padahal sudah makan banyak. Itu kenapa ya? Nah, memang mungkin kita kira itu banyak, tapi sebenarnya Mm-mm. anak-anak untuk anak itu mungkin tidak belum cukup karena mungkin anaknya cuma makan berapa kali dalam satu hari. Karena kalau anak-anak yang masih bertumbuh sangat cepat, mereka mungkin bisa makannya bukan cuma 3 kali sama seperti orang dewasa, Oh, tapi 5 kali.
Jadi ada sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali snacking in between. Snack time. Mm-mm. Jadi kalau bisa sih coba lihat dulu anaknya udah makan berapa kali. Kalau dia makannya banyak dalam satu setting, tapi setelah itu nggak makan lagi, ya mungkin masih kurang. Jadi dia kalorinya, kebutuhannya itu belum sesuai berat badan, jadi dia nggak bisa ber, apa namanya berat badannya naik. Karena semua kondisi tubuh anak itu tergantung berapa banyak kalori yang mereka konsumsi. Kalau ingin meningkatkan berat badan, ya kalorinya harus lebih banyak dari kebutuhan metabolisme tubuhnya. Oke. Terus ada lagi nih sama dari Mega Steril Miguel. Kalau anak saya masih full ASI, terus usianya ini sekitar 16 bulan. Apa butuh tambahan vitamin gak ya, Mbak? Nah, nggak usah anak yang masih di Nah, bawah umur 2 tahun, kecuali ada hmm, kondisi tertentu yang disarankan dokter. Jadi memang mm-mm. dokter udah sarankan, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, nggak usah karena ASI adalah suplemen yang paling baik untuk bayi. Jadi tetap ASI aja, kasih ASI itu udah cukup. Karena semua nutrisi yang ada di dalam ASI itu semuanya ada. Sudah Yang penting, terkandung di dalamnya. iya, yang penting Mhm. empasinya juga. Jadi empasinya yang Hmm, dikasih ke baby itu juga yang bergizi, whole food, kayak alpukat, buah-buahan, protein, zat besi, pokoknya yang tinggi vitamin dan mineral karena ASI juga zat besi dan vitamin A-nya itu mulai berkurang di saat bayi usia 6 bulan sampai 8 bulan itu kadar zat besi dan zinc dan vitamin A, kalsiumnya juga rendah. Jadi empasinya juga harus kita utamakan yang bergizi. oke. Terus ada lagi dari Rohmalia Aditya Sari. Kalau untuk Yofit sendiri itu bisa dikonsumsi mulai untuk anak umur berapa ya katanya? 3 tahun ke atas kalau untuk Yufit Tiga anak. tahun ke atas. Oke, Mm-mm. Yufit anak dari usia 3 tahun ke atas. Terus dari Arnesto Jones mau tanya nih, untuk anak yang terkena autoimunnya rusak itu karena apa ya? Dan apa tips untuk memperbaiki imunnya? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ada beberapa Mm-mm. imunitas tubuh masing-masing yang bisa tiba-tiba menyerang dirinya sendiri. Nah, itu namanya Hmm, autoimun. Jadi, eh, autoimun. kalau misalnya imunitas kita fungsinya adalah untuk melawan virus, tapi di orang-orang yang kondisinya autoimun, imunitas mereka malah menyerang dirinya sendiri. Jadi itu ada disorder. Dan kalau udah seperti itu sebenarnya harus memang memperbaiki pola makan. Karena mungkin ada virus atau ada bakteri jahat di dalam tubuh yang membuat tubuh kita tuh attack itself kayak gitu. Jadi utamakan pola makan kita itu seimbang seperti isi piringku. Teman-teman bisa setelah ini cek aja di Google isi piringku Mm-mm. dan utamakan kandungan serat yang kalian konsumsi setiap hari itu seimbang. Karena di Indonesia masih banyak banget yang kurang serat. Jadi serat adalah bagian tumbuhan yang tidak bisa dicerna tubuh tapi dia bisa menyikat kolesterol, dia bisa mencegah konstipasi, dia juga memperbaiki bakteri baik di dalam lambung. Pokoknya banyak banget fungsinya dan serat hanya ada di tumbuhan dan di makanan nabati. Jadi kalau kita sering makan daging-daging atau nasi putih aja terus, tapi kita nggak makan sayur-sayuran, kita nggak makan nasi merah, oatmeal, roti gandum, kacang-kacangan, biji-bijian. Berarti coba untuk introduksi makanan itu, jadi kita lebih sehat. Oke. Selanjutnya dari Nurlaeli nih, Mbak. Gimana biar pencernaan anak baik? Apakah perlu suplemen probiotik untuk pencernaan anak? Nah, tergantung Mm-mm. misalnya anaknya suka sembelit atau sistem pencernaan yang Mm-mm. nggak bagus, ya yes, mungkin mereka perlu probiotik. Apalagi kalau mereka kayak sering diare atau mereka punya asam lambung dan masalah dengan lambung,
baru mungkin perlu probiotik, tapi probiotik juga ada dari makanan alami seperti tempe, kimchi, kombucha. Jadi makanan yang udah difermentasi itu mempunyai probiotik alami yang bisa dikasih ke anak-anak. Tapi juga penting untuk anak-anak dikasih serat karena probiotik dia makan prebiotik untuk hidup. Jadi kalau kita nggak kasih bakteri baik ini makanan, dia akan mati. Jadi percuma kita makan probiotik tapi probiotiknya nggak dikasih makanan. Jadi anak-anak harus dikasih lebih banyak tumbuhan, karbohidrat kompleks, dan cairan juga. Karena kalau kurang cairan dan kurang bergerak dan beraktivitas, itu juga bisa membuat anak sembelit. Jadi untuk melancarkan sistem pencernaannya, tiga-tiga itu tuh, makanan, probiotik, prebiotik, cairan, dan olahraga. Olahraganya seperti apa nih buat anak-anak nih Mbak selama pandemi Bermain, kira-kira nih? mereka bisa bermain. Oh, bermain. Iya, bisa Mm-mm. lari-lari, main tak umpet, Lompat ya, bola, iya, lompat-lompat. main bola, lompat-lompat. Pokoknya jangan terlalu keseringan main HP atau nonton TV. Itu yang Ya, bisa betul. membuat mereka sembelit. Apalagi masa online gini ya segala macam. Aduh, gadget dan gadget anak-anak. Oke, Iya, nah aku boleh tahu nggak gejala awal jika anak-anak tuh dinilai mengalami kekurangan gizi itu yang seperti apa ya Mbak ya? Gejala awalnya. Sehingga kan orang tua bisa cegah ya. iya. Nah, mungkin Mm-mm. memang sulit untuk dilihat, tapi kalau misalkan kita tahu anak kita sendiri ya kan, kita tahu Mm-mm. dia seperti apa setiap hari, kita tahu semuanya kondisi rambutnya, kulitnya, pokoknya kalau ada sesuatu yang berbeda, ada misalnya mereka Heeh. tiba-tiba kenapa rambutnya mulai rontok, kenapa tiba-tiba Oh. kulitnya kering, kenapa tiba-tiba Hmm. sering sakit, sering diare atau Oh. apa. Nah, itu bisa salah satu indikasi mereka imunitasnya lagi rendah. Jadi kalau misalnya nggak ke dokter dan cari tahu ini kenapa, coba dari pola makan. Dikasih makanan yang bergizi, dikasih suplemen juga, multivitamin tambahan. Kalau mereka udah usia 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Oke. Lanjut nih, pertanyaan dari Nurleli. Suplemen imunitas anak apakah harus diminum setiap hari? Yes, kalau misalnya multivitaminnya Mm-mm. angka kecukupan gizinya seimbang, yes mereka perlu setiap hari karena Setiap suplemen hari ya. suplemen bukan seperti obat. Kalau obat kan kita konsumsi di saat kita sakit. Kalau misalnya lagi Mm-mm. flu atau batuk atau fever, kita minum obat terus sembuh. Kalau vitamin dia kerjanya bukan kayak gitu. Dia adalah zat yang dibutuhkan tubuh setiap hari dalam dosis yang tepat. Jadi kebetulan UFIT Gummy Multivitamin kita dia mengikuti angka kecukupan gizi Kementerian Kesehatan. Jadi dia nggak lebih dari 100%. Jadi aman banget Hmm. untuk dikonsumsi setiap hari. Kadang-kadang ada beberapa brand yang mungkin nggak aman untuk dikonsumsi setiap hari karena dia lebih dari 100%. Jadi kalau kelebihan juga nggak baik, harus pas untuk tubuh kita. Untuk tubuh kita dan tubuh si anak ya pastinya ya Mbak ya. Iya. Terus kalau ini nih Mbak, bagaimana sih kalau gejala stunting itu ya? Sekarang kan kayaknya saya baru dengar nih kata-kata stunting, mungkin boleh dijelaskan apa itu stunting ya Mbak? Nah, stunting adalah kondisi di mana Mm-mm. anak kekurangan gizi, jadi mereka nggak bisa Mm-mm. bertumbuh tinggi seperti anak yang usianya sama seperti mereka. Jadi bukan karena Hmm. genetik mereka pendek aja, Oke. bukan, Ah, tapi karena mereka memang kekurangan gizi. Karena anak-anak kalau gizi. untuk mengetahui mereka pertumbuhannya baik atau tidak itu dari tinggi. Nah, sebenarnya dengan stunting yang sangat bahaya adalah dia gejalanya tuh bisa nggak ada. Jadi anak-anak bisa, it seems like mereka sehat-sehat aja, tapi mereka kekurangan gizi dan mereka nggak bisa bertumbuh dengan Mm. optimal. Jadi anak yang obesitas pun juga bisa stunting, anak yang kurus pun juga bisa kena stunting. Oh, yang Jadi obesitas juga bisa kena stunting ya? Bukannya bisa. hanya kekurangan gizi ya? Oh.
Enggak, Oke. karena banyak banget ibu-ibu kira bahwa anak yang em, gemuk adalah anak yang sehat, ya kan? Tapi enggak, Betul enggak betul. selalu, enggak selalu. Kadang-kadang Mm-mm. anak-anak yang gemuk juga bisa kekurangan gizi. Karena anak yang gemuk adalah indikasi bahwa anak itu suka makan makanan yang nggak bergizi, kayak kebanyakan gula, Mm. kebanyakan garam, kebanyakan lemak. Jadi mereka Mm. obesitas, kelebihan kalori. Dan anak-anak yang seperti itu, resiko kekurangan vitamin mineralnya juga lebih tinggi. Oke, jadi tuh gitu ya Mams ya, jangan bukan berarti kalau anak kita gemuk, wah happy nih berarti kecukupan gizi, tapi mungkin ada juga beberapa anak yang obesitas itu bisa berbeda ya, kecukupan gizinya justru malah berlebihan seperti itu. Iya, Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Ika Algifka. Zat gizi yang harus banget dikonsumsi anak setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu apa aja ya? nah tadi yang aku sebutkan, jadi sama Mm-mm. seperti pedoma em, isi piringku, jadi proteinnya jangan Mm-mm. kekurangan, karbohidrat Proteinnya. kompleksnya, jadi nggak usah nasi putih terus, tapi bisa dikasih kentang. Di- Kentang zincnya Mm-mm. sangat-sangat tinggi. Kalau nasi putih sayangnya dia nggak terlalu bergizi, dia vitamin mineralnya lumayan rendah. Kecuali kita pilih nasi Hmm, merah ya. Nasi merah masih nasi ada merah. beberapa vitamin B kompleks. Tapi nasi Mm-mm. putih kalau keseringan sebagai karbohidrat itu belum bisa memenuhi kebutuhan vitamin mineral anak. Jadi sebaiknya karbohidratnya coba dikasih yang bervariatif, bisa dikasih ubi, terus singkong, terus um, kentang dan kacang-kacangan. Jadi nggak selalu nasi-nasi aja terus. Iya, variasi ya. Mungkin karbohidratnya ya tadi bisa diganti kentang. Tapi kalau kentangnya kentang goreng, boleh Nah, nggak ya Mbak? Kentang junk food. kalau kentang goreng, apalagi yang biasanya kita beli kan udah dikemas. Nah, Mm-mm. Mm-mm, betul. kalau makanan yang pre-packaged kayak gitu, itu biasanya natriumnya tinggi banget. Dan natrium juga nggak Oke. bagus karena dia ya bisa meningkatkan obesitas. Jadi untuk anak-anak sebaiknya kentangnya beli aja sendiri, kan murah di tukang sayur, bisa beli Hmm. kentang, atau online juga banyak kentang, tinggal dipotong-potong, bisa direbus, bisa dijadiin mashed potato, bisa di um, potato wedges, potong-potong terus taruh oven, kan banyak banget pengolahannya. Yang Iya, penting berarti yang harus yang alami ya, yang mengolah sendiri mm-mm. mamanya. Oke. Terus dari Dita Pipo nih Mbak, apakah anak saya yang sebenarnya sudah bagus pola makannya, apa perlu dikasih suplemen vitamin tambahan lagi? Gitu. Gimana nih Nah, Mbak? sebenarnya Mm-mm. semua makanan itu memang mempunyai vitamin dan mineral dalamnya. Cuman kalau Mm-mm. misalnya anak-anak itu, kita belum tentu bahwa apakah semua vitamin mineral udah cukup ya di dalam anak saya sekarang. Karena walaupun kita misalnya udah kasih anak ikan, tapi seberapa banyak kita kasih ikan itu dan apakah udah 3 kali seminggu? Kadang-kadang kan kita belum tahu ini. Jadi daripada kita pikir bahwa oh kayaknya udah sehat tapi belum sure, sebaiknya kita suplemen aja, tapi juga utamakan makanan sehat gitu. Jadi bukan artinya anak udah makan sehat nggak perlu vitamin, bukan, mereka masih perlu. Dan sebaliknya juga bukan artinya anak yang makan nggak sehat ya udah kasih vitamin yang banyak aja. Nah, bukan seperti itu Mm-mm. juga. Sebaiknya utamakan anak dapat gizi dari makanan yang pertama. Yang kedua baru dari suplemen. Dan aku dulu em, waktu aku cek darah, karena anak-anak kan kita nggak sering cek darah ya kan untuk kandungan vitaminnya kurang atau tidak. Kalau untuk adult bisa kita cek kalau ingin. Dan aku dulu pernah cek. Jadi waktu kuliah karena Mm-mm. di Denmark itu wajib untuk muridnya itu cek darah, dan aku kira aku tuh udah makan sehat banget. Aku udah makan ikan, aku udah makan keju, susu, pokoknya pola makan aku sehat banget dan aku kaget banget bahwa aku defisiensi vitamin D.
Dan Oh, banyak banget orang yang defisiensi vitamin D, bukan cuman aku aja. Dan anak-anak terutama juga banyak yang defisiensi, walaupun mereka udah makan yang bergizi. Jadi makanya penting banget untuk suplemen juga jangan kelewatan, walaupun anak-anak udah makan yang sehat. anak sehat. Oke. Lanjut ya, masih ada waktu ya Mbak ya. Mungkin dua lagi ya pertanyaannya boleh? Boleh. Boleh ya. Oke, dari Ika Algifka. Apakah setiap anak aman mengkonsumsi omega 3 yang dijual di pasaran? Adakah kemungkinan efek samping kelebihan dari omega 3 buat anak-anak? Kebetulan Yifit juga ada Yifit Omega 3 loh. Hmm. Kalau ini yang Oh iya. dewasa, ini untuk dewasa. Oke, untuk Kita juga dewasa. ada yang untuk anak-anak. Kalau yang untuk anak-anak dia ada bentuk ikannya, jadi dia lucu. Nah, Hmm. omega 3 penting banget dan anak-anak juga perlu disuplemen dengan omega 3 karena tadi yang aku bilang omega 3 adalah lemak sehat di mana otak anak itu terbuat dari lemak omega 3 ini. Jadi fungsinya untuk anak-anak adalah untuk kecerdasan. Ternyata anak-anak yang Oh, kekurangan DHA dan EPA, mereka konsentrasi di saat sekolahnya itu lebih rendah. Dan ternyata oke. anak-anak yang omega 3 dan makanannya bergizi, mereka IQ-nya itu lebih tinggi. Jadi makanan dan nutrisi itu ada hubungannya juga dengan kecerdasan anak-anak. Bukan cuma physical body aja, tapi otak mereka juga bisa bertumbuh dengan baik. Jadi sangat Oke, penting. itu Dan jenis makanan apa saja yang mengandung omega 3, Mbak? omega 3 ada di ikan, ada di Ikan. kacang-kacangan seperti kacang walnut, almond, terus juga Hmm. ada banyak di biji-bijian kayak kuaci, flaxseed, chia seeds. Terus dia juga ada di rumput laut. Rumput Jadi laut. mm, Heeh. dan sebenarnya ikan dapat omega 3 dari mana sih? Mereka dapat omega 3 dari algae. Jadi bahasa Inggrisnya algae. Nah, Algae. jadi Ganggang laut ya? yes, benar. Jadi ikan Hmm. nggak produksi omega 3 sendiri, mereka dapat dari sumber algae yang ada di dalam laut. Jadi rumput laut itu sebenarnya sumber Hmm. omega 3 yang sangat baik. Sangat baik. Wah, jelas ya penjabarannya semua ya, Mams ya. Mohon maaf nih, mungkin pertanyaannya banyak sekali nih aku lihat dari tadi yang masuk mungkin, tapi kita tidak bisa jawab satu persatu ya Mbak ya. Ya. Oke, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sebentar. Oke, ini boleh kasih tips nggak Mbak nih buat para moms nih untuk meningkatkan imunitas nih buat anaknya selama masa new normal ini? Ya, jadi sangat penting juga untuk anak-anak itu senang. Jangan sampai mereka cemas atau khawatir Oke. atau worry karena kalau Hmm. misalnya di rumah environment-nya nggak menyenangkan itu juga bisa menurun imunitas anak. Jadi bukan hanya dari makanan yang aku udah sebutin banyak banget tadi, Iya. tapi dan juga aktivitas fisik. Jadi anak harus bergerak, tapi juga kesehatan mental mereka juga harus dijaga. Karena anak Hmm. yang mempunyai kesehatan mental yang baik, mereka mempunyai imunitas yang lebih kuat. Jadi moms Hmm. yang di rumah yang mungkin masih stres sekali, harus juga coba untuk menurunkan kadar stres, jadi bisa bermain dengan anak-anak, Anak. bisa hadir untuk anak-anak, karena itu juga sangat penting untuk membuat mereka lebih senang dan bahagia. Oke, jadi mungkin ya itu nggak hanya dari faktor makanan yang pola sehat tadi, juga lingkungan, terutama keluarga di rumah juga support supaya anak-anak lebih happy, nggak stres. Tapi juga dimulai dari orang tuanya juga ya Mbak ya, yang jadi role model untuk nggak stres juga dan ya itu tadi pola makan orang tuanya pasti anak-anak kan ngelihat gitu. Kalau orang tuanya makanan sehat, pasti anak akan ngikutin makanan sehat juga. Seperti itu ya Mbak. Oke. Kita masih ada waktu nggak ya Mbak Rachel? Atau kita mau langsung ke sesi pertanyaan giveaway kita? Yes, kayaknya kita giveaway sekarang.
Oke. Jadi Jadi hari ini kita mau kasih 3 giveaway ya Mbak ya untuk ke bener. para viewers kita. Nah, pertama sebentar. Nah, pertama untuk para viewers yang men-screenshot ya Mbak ya, screenshot live hari ini dan posting di Instagramnya story @ufit4life dan di @mmi Kelapa Gading, lalu sharing pembahasannya yang paling seru di saat live gitu. Nah, ini Ya, pengumumannya besok ya. Ya ya, Mbak, jadi tinggal iya. screenshot aja Mm-mm, sekarang live-nya mm-mm, dan sharing di mm-mm. Instagram story kalian dan tag Yufit Ah, MMI lalu kita akan lihat yang mana yang Ufit paling for Life. bagus. Oke, Itu yang besok pertama. akan diumumkan. Nah, yang kedua ini kita mau kasih juga giveaway bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Yufit satu dan dari MMI satu pertanyaan. Oke, Ya, mau langsung aja nih Mbak. Jadi yes. kita lihat dari yang cepet-cepetan ya. Ya, kita lihat. Oke, udah ready belum pertanyaannya? Siap ya, Mam semua ya? Oke, silakan. Dari Mbak Rachel nih kasih pertanyaan. Oke, ini tadi aku udah ngomongin ya, Moms. Apa Mm-mm, kandungan di mm-mm. dalam omega 3 yang penting untuk otak anak? Ada dua. Apa Oke, kandungan di dalam omega 3 yang penting untuk otak anak? Ayo, siapa oke. yang bisa Ayo jawab? apa ya? Apa kandungan omega 3 yang penting untuk pertumbuhan otak anak? Omega 3. Silakan. Omega 3 bukan Nah, omega bukan 3. Yufit Dewata. Omega Siapa yang bisa 3 apa saja jawab? ya? Kandungannya ada 2 ya Mbak ya? Iya, ada Oke, dua. ada yang Dia jawab suka ikan, ada yang jawab 10 vitamin dan 2 mineral, vitamin dan mineral. Ada zinc jawab. ya, ada lemak dan siwa. Ayo, apa ayo? Siapa yang nyimak pasti tahu nih jawabannya. Kan, Oke. susah ya pertanyaannya. Nah, itu hampir tuh, hampir benar. Tapi bukan, Oke. bukan RA, bukan Oh, SPA. Nah, iya, sudah ada Mbak pemenangnya. Coba lihat. Ada. oke, Oh, ada ada yang bilang ada pemenang. susah. Ada pemenang Oh, nanti sudah aku ada akan pemenangnya. yang DM pemenang ya, ada lebih lanjut ya. iya, ini ada Oke. yang Oh, sudah dapat berarti pemenangnya. Feora 7. Oke, Fiora 7. Jadi boleh dikasih tahu dong, Mbak. Jadi jawabannya apa nih makanan yang mengandung omega 3? EPA, of course. Oh, DHA. DHA dan EPA. Mungkin kalau buat orang awam boleh dijelaskan nih Mbak, DHA dan EPA itu apa? Nah, DHA EPA adalah lemak Yang tadi sehat. mengandung Iya, mm-mm. jadi dia adalah lemak yang chemicalnya sebenarnya terlalu kimia kalau aku coba explain, tapi pokoknya intinya dia adalah lemak yang sehat, yang beda dengan lemak yang lain yang kalau kita mau konsumsi dia akan meningkatkan kolesterol. Kalau yang ini beda. Kalau DHEPA dia lemak yang sehat yang kalau kita banyak mengkonsumsinya dia bisa merendahkan kolesterol dan meningkatkan daya tahan ingat. Jadi dia juga bisa mencegah demensia, Alzheimer's, penyakit yang degeneratif gitu. Oke. Yang buat anak-anak juga sama ya Mbak ya? Iya sama, fungsinya sama. Sama. Tapi Dan kalau ini untuk boleh anak dikonsumsi, lebih boleh ke dikonsumsi setiap kecerdasan. hari? Boleh, boleh Lebih banget. kecerdasan. Oh, boleh setiap hari. Boleh banget tuh, Mam. Saya cepat segera kita beli unitnya. Dan Oke, omega sekarang 3 lanjut nih. dan omega Silakan. 3 anak-anak UFIT DHA EPA-nya itu lebih tinggi dibandingkan produk lain. Oh, lebih tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Oke, buat kecerdasan ya, Mbak ya, ini baik penting sekali ya. Ini untuk usia mulai dari usia berapa, Mbak? 3 tahun 3 tahun ke atas. atau 3 tahun ke atas juga ya? Oke. Yes. Oke, selamat buat pemenangnya. Nanti akan di DM ya, lebih lanjut. Nah, sekarang nih satu lagi giveaway-nya yang dari MMI.
Aku mau ajukan pertanyaan yang gampang aja deh, karena aku Iya, juga yang gampang ya. biar gampang pertanyaannya. Oke, sebutkan nih, mam semua viewer semua, dua sumber makanan yang mengandung vitamin A. Wah, gampang banget ya. Apa aja ya sumber makanan yang mengandung vitamin A? Silakan, boleh dijawab. Makanan yang mengandung vitamin A. Gampang lah. Hmm, ada Mall of Indonesia. Ada ikan dan ayam, ada wortel, apukat, wortel dan tomat. Yes, wortel dan alpukat. Itu benar. Wortel dan apukat ya. Oke, siapa ya tadi ya yang jawab? Wortel dan alpukat. Oke, berarti kita juga udah ada pemenangnya ya. Nanti tim kami yang akan catat namanya dan akan DM ya. Nah, hadiahnya giveaway-nya nih Mbak, tadi apa aja nih? Kalau dari MMI kami akan kasih fun learning materials. Sebentar, Ya, seperti ini ya kalau Mam, dari kami sudah siapkan nih. Gitu. Kalau dari ya, Yufit, berupa apa Mbak? kalau dari Fit kita akan kasih omega 3 satu di stay box omega 3 cuman untuk anak-anak, kalau ini untuk dewasa. Jadi kalian udah stok Oke. omega 3 untuk 6 minggu. Seru banget. Wow, seru banget nih. Oke. Ya, kita Nah, sebelum kita end nih hari ini live IG kita nih, Mbak Rachel, boleh silakan nih. Oke, sebentar tentang mengenai produk knowledge singkat ya, mengenai UFIT ya, Mbak ya. eh, nggak apa-apa. Jadi aku mau sharing aja bahwa Mm-mm, terima kasih mm-mm. teman-teman udah nonton dan jangan lupa untuk mengkonsumsi UFIT-nya. Ingat yang dewasa ada 10 vitamin dan 2 mineral loh. Jadi kalian tuh nggak usah ribet. Aduh, vitamin apa yang aku perlu? Ini semuanya udah ada. Dan untuk anak-anak juga udah lengkap banget 10 vitamin, 3 mineral, ada vitamin D, A, zinc, selenium, semuanya yang penting untuk anak-anak itu ada di dalam vitaminnya. Dan aku juga mau sharing bahwa kalau moms di sini ada pertanyaan seputar gizi atau misalnya anaknya kok sulit untuk makan, gimana caranya, lalala. Kalian bisa langsung kontak aja layanan gizi online UFIT yang ada di bio Instagram UFIT. Kita selalu available jam 10 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Jadi moms bisa langsung kontak kita aja. Lalu moms di sini juga bisa jadi reseller UFIT loh. Jadi bisa jualan juga di rumah. Jadi tinggal langsung lihat aja di bio Instagram UFIT juga ada linknya di situ. Dan kita juga ada U Squad, yaitu program influencer UFIT. Jadi teman-teman dan moms mungkin bisa dipilih menjadi influencer UFIT. Jadi tinggal langsung sign up dan lihat kalau kalian bisa cocok untuk menjadi U Squad kita. Dan teman-teman jangan lupa bahwa UFIT di bulan Desember akan ada special gift box. Dan gift box ini dia unlimited. Dia limited. Jadi dia cuman ada di beberapa bulan yang teman-teman itu harus beli karena dia banyak banget produk yang kita taruh di dalam gift box itu. Bukan cuma Newfit aja, ada brand yang lain yang kita akan umumkan di Desember. Jadi wait for it dan stay tune dan follow Instagram @YouFitForLife. Thank you. Oke, wah. Selain dari UFIT, kita juga sama nih Mbak, dari MMI Preschool Kelapa Gading, kita juga memberikan gift box. Kalau tadi kan giveaway-nya fun learning materials, kalau kita juga hari ini akan memberikan gift box juga. Nah, ini nanti akan kita pilih ya. Nanti coba kita pilih dulu viewersnya siapa yang beruntung. Nah, fun learning box ini berisi tentang materials, ada art and craft buat anak-anak preschool di dalamnya, ada sensorial playing gitu, ada science playing dan macam-macam. Oke. Wah, terima kasih banyak Mbak Rachel. Terus terima kasih juga nih buat semua viewers dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mohon maaf ya, kita nggak bisa satu-satu jawab pertanyaannya Mbak Rachel ya. Mungkin karena
keterbatasan waktu juga. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke akun IG-nya Yufit ya Mbak ya, atau ke Iya, yang tadi ya yang Mbak bilang itu Yuk Squad untuk yes. di Yufitnya. Ke bio Oke. Instagram. Ya, terima kasih Mbak Lydia, Ah, seru banget iya, seru ngobrol-ngobrolnya. banget. Nanti rencana kita di Desember juga akan ada lagi ya Mbak Ya, ya, obrolan tentang gizi dan seputar yang lainnya mengenai kesehatan anak gitu. yes, jadi Terima teman-teman kasih banyak. nanti kita Uh-uh. ketemu lagi di live keduanya. Terima kasih Mbak Lydia. Oke, terima kasih banyak Mbak Rachel atas kesediaannya hari ini. Banyak tips, ilmu banget nih buat para moms nih pastinya. Sukses terus buat tim Yufit. Nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik lagi. Terima kasih Mbak Rachel. Bye-bye. Oke, nah moms, terima kasih ya untuk selalu stay tune nih di IG Live kami. Seru banget ya ngobrolnya hari ini. Dan mohon maaf memang tadi banyak banget ya pertanyaannya yang masuk dan kami belum sempat jawab satu persatu. Oke, nanti untuk pemenangnya akan kami DM ya Mami ya, pemenangnya. Oke, nah kesimpulan nih yang bisa kita ambil dari hari ini, yuk mari kita semua selalu menjaga dan menerapkan cara hidup sehat pada diri kita, terutama untuk anak-anak kita mulai dari saat ini. Seperti apa? Bagaimana caranya? Mungkin satu, bisa pastikan anak-anak kita untuk selalu makan makanan yang bergizi seimbang. Kedua, kita harus batasi pemberian makanan yang tidak sehat untuk anak-anak kita. Ketiga, bisa kita batasi juga nih cemilan yang mengandung banyak garam atau gula pada anak-anak. Dan yang keempat, pastikan anak kita cukup dan istirahat dengan teratur. Apalagi ya, oh iya, pastikan anak-anak juga terpapar dari cukup sinar matahari dan ajarkan juga anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan kayak tambah Rachel tadi, jangan lupa kita harus menciptakan lingkungan yang happy, anti stres buat anak-anak. Dengan itu imun anak kita akan menjadi kuat. Dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, ada beberapa hal nih yang perlu moms juga perhatikan. Pertama, jangan memberikannya secara berlebihan ya moms. Kedua, bisa juga kita dapatkan dari bahan-bahan makanan yang segar, sehingga nutrisi yang diperoleh pun optimal. Juga kita harus berkreasi dan berkreatif, memberikan makanan yang bervariasi sama anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak mau makan buah, harus dicoba terus. Jangan patah semangat, terus dicoba, dikreasikan makanannya. Gitu, Mam. Nah, kesehatan anak-anak serta pertumbuhan dan perkembangan otaknya sangat penting untuk dijaga. Mengingat masa sekarang ini masa-masa yang emas ya buat anak-anak kita. Nah, pemberian nutrisi dan stimulasi yang kita berikan hari ini pasti bisa berdampak baik untuknya kelak. Karena waktu tidak bisa kembali. Mari kita penuhi kebutuhan nutrisi anak kita. Oke, Mams. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nah, jangan lupa kami akan berikan giveaway satu lagi tambahan spesial dari MMA Kelapa Gading, Our Fun Learning Materials. Under the Sea, di dalamnya ada berbagai macam aktivitas untuk anak-anak seperti art and craft, ada science activity, sensory activity, dan lain-lain. Ada coloring, dan sebagainya. Ini kepada yang beruntung. Nanti akan kami DM ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Stay safe, stay healthy, dan selalu stay positive. Saya Miss Lydia dari MMA Kelapa Gading mundur diri dulu, sampai ketemu lagi. MMA Preschool, where the children learn with love. Bye, terima kasih.